Halo semuanya. Halo semuanya. Halo, halo. Kami dari Angkatan 23 kelompok 2 dengan saya Yesi Septiani, nomor absen 13, asal UPT Rutan kelas 2B Banjarnegara, dan teman saya. Halo teman-teman, nama saya Wisnu Purnomo, nomor urut 10 dari Lapas kelas 2A Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Halo, nama saya Yanuar Rahman, nomor absen 11 dari Lapas kelas 2A Geladakan Nusa Kambangan. Pada hari ini kita akan melaksanakan podcast mengenai berita yang sedang viral pada sosmed, yaitu tentang pengedaran narkoba di Lapas Tarakan. Menurut teman-teman, pendapat dari berita viral itu gimana sih, teman-teman? Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, beredarnya narkoba di Lapas Tarakan masalah serius yang bisa mempengaruhi keamanan dan kesehatan semua pihak. Sebagai petugas, mungkin ini memberikan merasakan dampak langsung dari situasi ini. Pertama, narkoba dapat meningkatkan risiko konflik dan kekerasan di dalam lapas, membuat tugas petugas semakin sulit dan berbahaya. Kedua, keberadaan narkoba juga dapat mengganggu program rehabilitasi bagi narapidana yang seharusnya menjadi fokus utama lembaga pemasyarakatan. Selain itu, hal ini bisa menciptakan budaya ketergantungan di antara narapidana yang sulit diatasi dan berpotensi mengganggu proses reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Terima kasih. Baik, terima kasih Yanuar atas jawabannya. Kemudian saya mau tanya tentang penyebab dari kejadian tersebut itu kira-kira apa saja ya, teman-teman? Menurut saya penyebab mengapa terjadi tersebut mungkin ada beberapa faktor ya. Berita tersebut mungkin nggak hanya satu ini, tapi ada beberapa berita lain yang hampir sama. Ada peredaran narkoba di dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Seringkali lingkungan lapas atau lembaga pemasyarakatan dianggap tempat yang rawan terhadap masalah narkoba. Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan lingkungan lapas itu rawan terhadap narkoba. Antara lain karena overcrowding atau kelebihan penghuni. Banyaknya tahanan yang berada di dalam satu sel atau blok tahanan dapat membuat lingkungan lapas menjadi lebih rentan terhadap penyebaran narkoba. Ketika mereka menjadi satu, mereka dapat berkomunikasi, dapat berdiskusi, dan dapat merencanakan hal-hal yang mungkin tidak baik. Lalu ada faktor yang lain, adanya kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari petugas lapas juga dapat menimbulkan masalah karena mungkin petugas lapas dengan tahanan atau narapidana yang ada di dalam lapas itu tidak sebanding. Tahanan lapas itu mungkin bisa ribuan, ratusan, tetapi di petugas di dalam lapas itu hanya sedikit, tidak sebanding dengan jumlah tahanan. Lalu adanya tahanan atau narapidana yang kecanduan sebelum masuk, mereka juga bisa eh, melakukan berbagai cara sehingga mereka dapat mendapatkan barang tersebut. Mungkin itu saja menurut saya. Oke, terima kasih. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut, kira-kira antisipasi apa saja sih yang bisa dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi? Baik, menurut saya antisipasi yang baik untuk peredaran narkoba di dalam lapas bisa dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, perlu ada peningkatan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap barang yang masuk dan keluar, termasuk penguatan sistem pemeriksaan di pintu masuk. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan bagi petugas tentang deteksi dan penanganan narkoba. Dan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dan yang ketiga, kerjasama dengan aparat penegak hukum
dan lembaga terkait untuk memerangi sindikat narkoba juga diperlukan. Yang keempat, penerapan program rehabilitasi yang efektif untuk narapidana, dan hal itu juga bisa membantu mengurangi ketergantungan dan mencegah peredaran. Cukup dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, yang terakhir, kira-kira penanganan apa saja yang bisa dilakukan jika hal tersebut sudah terjadi di lapas ataupun rutan? Menurut saya, jika hal tersebut sudah terjadi dalam lapas, yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara memastikan terlebih dahulu apakah peredaran tersebut memang sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, lapas atau lembaga masyarakat harus bersinergisitas dengan aparatur penegak hukum yang lain, contohnya kepolisian ataupun BNN, sehingga peredaran tersebut dapat dicegah dan dapat dicari. Ini merupakan bandar mana atau barangnya dapat dari mana, sehingga peredaran narkoba tersebut dapat dicegah. Selain itu, selain narapidananya, ada pun juga petugas yang harus dibina, sehingga mereka mempunyai integritas yang tinggi dan tidak mau terhasut oleh narapidana tersebut dengan cara membantu masukkan alat komunikasi ataupun membantu masukkan barang-barang yang terlarang lainnya. Karena dalam peredaran narkoba itu mereka tidak mungkin bekerja sendiri, mereka pasti bekerja dengan orang lain. Contohnya, ketika mereka sudah di dalam lapas, otomatis mereka itu menggunakan alat komunikasi di dalam lapas, sehingga dapat berinteraksi dengan orang lain dan mengedarkan barang tersebut. Mungkin cukup dari saya. Baik teman-teman, terima kasih atas podcast hari ini. Yang perlu kita perhatikan yaitu kewaspadaan dan jangan-jangan kita selalu. Kemudian kita harus selalu menerapkan 3 kunci pemasyarakatan dan yang satu yaitu back to basic. Semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dari berita viral semacam itu. Kemudian kita akhiri kegiatan podcast hari ini. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.